my YouTube channel. Setelah sampai di ending 34 kemudian 5, kemudian era kodenya era Jaya TBK continue not higher. Ini expectednya dia akan naik secara 3 wave ya. Jadi di sini expectednya dia akan naik 3 wave. Nah, ini so mungkin bisa agak panjang, jadi tidak hanya sampai di sini tapi mungkin bisa continue another higher lagi to break this previous high. Ini adalah previous high-nya di kisaran berapa ini, kisaran 580 ya, kisaran 580 untuk bisa break continue another higher lagi untuk complete di wave Y. Setelah itu nanti baru kita tentukan apakah dia memang dari sini akan berfase flat ataukah tambah semakin jatuh lagi. Itu. So sebenarnya indikator yang saya pakai ini hanyalah indikator untuk saya pakai di currency ya. Jadi memang hanya sebagai alat bantu saja untuk di currency. Cuman daripada saya harus merubah atau menghapusnya, lebih baik ya sudah tak pakai lagi juga di stok. Lumayan powerful sih, karena kalau di currency kita pakai multi time frame ya, sama seperti di stok pun juga kita pakai multi time frame. Kita coba lihat di daily-nya. Ya, ini daily baru break di sini ya, baru break di resistannya dia punya. Setelah dia turun cukup panjang, ya, kemudian naik juga, dan naik break. Nah, ini continue setelah ini adalah break, continue akan continue atau higher lagi untuk previous high ya. So itu apa ya, katakanlah kita akan mencoba melihat satu mungkin possibility untuk nutup gap di harga atas, karena bisa jadi kan price itu seperti ini kan, bisa jadi ini satu gap yang harus ditutup gitu loh. Mungkin di sini adalah gapnya yang harus ditutup, sehingga harusnya ini, and then apa lagi ya, ada enggak lebih tinggi lagi mungkin. Ya di awal memang ketika price berada di sini, saya sudah menyatakan satu analisa bahwa era jaya ini adalah dalam fase bearish ya. Jadi, dan ternyata memang secara Elliott dia memang continue another low lagi gitu. Memang kalau melihat secara higher degree bisa jadi ya, bisa jadi kalau kita melihat secara higher degree-nya. Di higher degree ini bisa jadi ini hanya sebagai satu syarat untuk, kalau higher degree-nya kan dia agak panjang ya, line hijau ini dia agak panjang. Bisa jadi ini juga baru akan mencapai seperti ini. Itu. Jadi artinya masih belum ending itu untuk another low lagi. Itu, dan saya lebih expectednya memang ini kan panjang dari atas, maka lebih ini adalah 3 sedang mencari wave 4 ya, kemudian untuk continue another low lagi. Jadi masih possibility memang masih bearish dia masih bearish, cukup lumayan bearishnya, cukup lumayan saya melihatnya cukup lumayan dalam ya. Kalau beli di harga kisaran 600 ya
harga di sini jelas jelas berkeringat dingin karena Porto atau uh, pembeliannya dari harga pembelian eh, pasti akan separuh sendiri, jadi separuh sendiri, minusnya separuh kalau berlebih di harga 600-an ya, maka minusnya bisa bisa 600 sendiri. Nah, memang dengan beberapa indikator ini bisa membantu kita untuk menentukan buying and selling-nya, itu aja. Indikator-indikator yang ada itu di sebetulnya juga cukup cukup banyak gitu, sehingga kita tidak hanya asal beli atau asal. Nah, di sini adalah fasenya. Ya, ini adalah fase buy. Jadi kalau udah lihat dari sini, teman-teman, perhatikan di harga ini dia low-nya cukup lumayan ya. Dari ketika sudah ada satu sinyal selling di harga ini, ya. Ya, ini sebagai satu indikasi bahwa kita harus ketika belum ada satu sinyal buying atau ya belum ada harga untuk bisa kita beli ya, kita steady dulu lah, secara daily kita off. Lupakan dulu lah, forget it sementara. Kalau karena memang kenyataannya ketika buy di harga, nah mungkin ada yang buy di harga pucuk bisa jadi. Ketika harga terus turun seperti ini, saya yakin ketika melakukan satu averaging di harga kisaran mungkin kisaran 400 saat ini sudah BEP karena dia kenaikannya kan sudah lumayan. Gitu. Saya yakin sudah BEP ya. Ketika ada satu sinyal buy mungkin di kisaran 600 420 420 opsi buy maka sudah BEP, jelas sudah BEP ya ketika 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 apa, karena harga sempat sudah sampai di 58 bahkan sudah mungkin sudah cuan itu, bahkan mungkin mungkin sudah cuan sekali. Jadi itu satu reason kenapa kadang indikator ini harus kita jangan melawan tren lah, atau jangan melawan Indi, kadang bisa dipetik karena memang walaupun Indi itu berpijak pada pas ya, jadi dia karena kan tapi kan indikator itu kan dia memakai ini dia apa sebagai alat bantu kita untuk bisa buying and selling. Walaupun kadang indikator juga bisa salah seperti ini kan harga turun ya. Nah, ini. Harusnya kan buy-nya di sini, cuman kita kan tidak tahu harga buy di sini. Itu. Nah, ternyata buy-nya di kisaran ini sudah ada buy dua buy sinyal sama-sama muncul, dia break di trend line ya. Break di trend line. Jadi ya kita harus sedikit berimprovisasi lah katakanlah. Sini ada buy, nah, kemudian di sini juga ada buy, ada dua buy. Ya, kalau mau averaging ini averaging pertama, ini averaging kedua, tapi walaupun begitu averaging pertama ini sudah cuan hasilnya. Karena seperti yang saya sampaikan, kita punya dana 1 miliar bagi untuk 10 saham, per saham mendapat jatah 100 juta. 100 juta dibagi untuk 3 kali pembelian. Di sini buy pertama 30 juta. Ini adalah averaging yang kedua dengan 30 juta. Sudah berarti kita masih menyisakan sekitar 40 juta lagi untuk ya untuk dana cadangan. Tapi walaupun begitu pembelian di dua pembelian ini di harga ini dan di harga ini sudah lumayan break even atau cuan, sudah dapat cuan lah. Bagi yang belum buy ya. So, bagi yang sudah buy ya otomatis bagi yang sudah buy sudah cuan, tapi bagi yang belum ya mungkin bisa buy kita akan averaging lagi yang kita akan buy yang pertama nanti ketika dia break, karena memang bisa jadi dia akan kembali turun seperti ini ya. Makanya kita melihat potensi penurunannya memang masih cukup masih cukup tinggi ya. Bisa jadi ini wave 3, wave 5, maka hanya di karena potensinya memang masih cukup tinggi untuk bisa low, kembali low cukup tinggi sekali. Makanya ini adalah fase pertama buy ya.
buy pertama lagi. Kalau belum ada yang punya, ini adalah buy yang pertama. Nanti kalau dia turun ini kita akan averaging lagi seiring dengan indikator ini yang sudah membantu kita untuk analisa kapan waktu yang tepat untuk bisa buy. Ada pertanyaan sampaikan di WhatsApp number. Ini ada 13 nomor WA ini. Kemudian apabila teman-teman ada kerjasama silakan jangan WA aja apapun jenisnya saya sampaikan. Saya trading currency dan juga trading stock teman-teman. Jadi ada beberapa mungkin teman-teman yang ingin bertanya tentang di stock atau di currency juga bisa lewat WA ini. Oke, have a nice day, bye.